Deskripsi teknis kode masalah OBD2. Intake Valve Control Circuit Solenoid Bank 1. Apa artinya itu? Kode ini adalah kode powertrain OBD2 generik, yang berarti berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 lebih baru, meskipun langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Pada kendaraan yang dilengkapi dengan variabel valve timing, VVT, modul kontrol engine, modul kontrol powertrain, ECM, PCM, mengontrol posisi camshaft dengan mengatur oli engine melalui solenoid control untuk mengubah posisi camshaft. Solenoid control diperintahkan menggunakan sinyal pulse width modulated (PWM) dari ECM, PCM. ECM, PCM memonitor sinyal ini dan jika voltase di luar spesifikasi atau terputus-putus, ia akan mengatur DTC ini dan menerangi lampu indikator engine, lampu kerusakan fungsi, CEL, mil. Bank 1 merujuk ke sisi mesin dengan silinder tanda pagar 1. Pastikan untuk memverifikasi sesuai dengan spesifikasi pabrik. Solenoid control katup intake biasanya terletak di sisi intake manifold dari kepala silinder. Kode ini mirip dengan kode P0076 dan P0077. Kode ini juga dapat disertai oleh P0026. Gejala-gejala dapat meliputi, periksa lampu engine menyala, lampu indikator kerusakan. Kendaraan mungkin mengalami akselerasi yang buruk dan penghematan bahan bakar. Potensi penyebab kode masalah diagnostik P0075 dapat mencakup, kawat harness koneksi buruk atau terminal terkorosi solenoid control rusak short to power short to ground kesalahan ECM diagnostik langkah-langkah harness kawat, periksa sambungan harness dicolokkan, cari korosi atau kabel longgar ke konektor. Cabut konektor harness dari solenoid dan PCM, dengan menggunakan diagram kabel, temukan kabel plus dan, ke solenoid. Solenoida dapat dikontrol dari sisi tanah atau sisi daya, tergantung pada aplikasinya. Periksa dengan diagram pengkabelan pabrik untuk menentukan aliran daya di sirkuit. Dengan menggunakan voltmeter ohm digital, DVOM, yang diatur ke pengaturan ohm, periksa resistansi antara masing-masing ujung kabel. Pembacaan batas atas pada DVOM mungkin terbuka di kabel, koneksi longgar atau terminal. Resistansi harus sekitar 1 ohm atau kurang, jika ada resistansi berlebihan mungkin ada korosi atau kabel yang buruk antara solenoid dan PCM, ECM. Kontrol solenoid dengan harness listrik ke solenoid dicabut, menggunakan DVOM yang diatur ke ohm, periksa tahanan antara masing-masing terminal listrik pada solenoid kontrol itu sendiri. Gunakan spesifikasi pabrik atau solenoid kontrol baik yang dikenal jika tersedia untuk menentukan apakah ada resistensi berlebihan dalam solenoid. Jika ada batas atas atau resistansi berlebihan pada DVOM, solenoid kemungkinan besar salah. Periksa hubungan pendek ke ground melalui solenoid control dengan menempatkan salah satu kabel DVOM ke ground yang diketahui baik dan yang lainnya ke setiap terminal pada solenoid control. Jika ada resistensi, solenoid dapat disingkat secara internal. Short to power, cabut harness ke PCM, ECM dan temukan kabel ke solenoid control. Dengan DVOM diatur ke skala volt, sambungkan kabel negatif ke ground dan kabel positif ke kabel ke solenoida control. Periksa tegangan, jika ada tegangan mungkin ada kekurangan daya di harness kabel. Temukan kekurangan daya dengan mencabut konektor harness dan menguji kabel kembali ke solenoid. Short to ground, cabut harness ke PCM, ECM dan temukan kabel ke solenoid control. Dengan DVOM diatur ke skala volt, sambungkan kabel positif ke sumber tegangan baik yang diketahui seperti baterai dan kabel negatif ke kabel S ke solenoid control. Periksa voltase, jika ada tegangan, mungkin ada hubungan pendek ke ground pada harness wiring. Temukan jalur pendek ke ground dengan mencabut konektor harness dan menguji kabel kembali ke solenoid. Periksa hubungan pendek ke ground melalui solenoid control dengan menempatkan salah satu kabel DVOM ke ground yang diketahui baik dan yang lainnya ke masing-masing terminal pada solenoid control. Jika ada resistansi rendah, solenoid dapat disingkat secara internal. PCM, ECM, jika semua kabel dan solenoid control memeriksa apa-apa, akan perlu untuk memantau solenoid selama operasi mesin dengan memeriksa kembali kabel di PCM, ECM. Dengan menggunakan alat pindai lanjutan yang akan membaca fungsi-fungsi mesin, pantau siklus tugas yang diperintahkan ke solenoid control. Ini akan diperlukan untuk memantau solenoid selama operasi mesin di bawah berbagai RPM mesin dan beban. Dengan menggunakan osiloskop atau grafik multimeter yang diatur ke skala siklus tugas, sambungkan kabel negatif ke ground yang diketahui baik dan kabel positif ke terminal kabel di solenoid itu sendiri. Pembacaan pada alat multimeter harus sesuai dengan siklus tugas yang diperintahkan pada alat pindai.
Jika berlawanan, polaritasnya dapat dibalik, sambungkan kabel positif pada terminal kawat lainnya ke solenoid dan uji ulang untuk memverifikasi. Jika tidak ada sinyal yang terdeteksi dari PCM, mungkin ada kesalahan dengan PCM itu sendiri.